Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan observasi di situs budaya Ciung Wanara. Nah, tujuan kami ke sini untuk melihat kebudayaan yang berada di Ciung Wanara. Bagaimana keseruannya? Kita langsung saja masuk. Let's go. Jadi di belakang kita ada Pancalikan Singgasana Raja Prabu Permana Kusuma. Kalau mau tahu bagaimana pencalikannya, ayo kita masuk dalam. Ya, Sampurasun. Jadi di belakang itu ada Pancalikan Arya Dikusuma. Yang dimana Prabu Arya Dikusuma itu adalah ayah dari Ciung Wanara. Nah, di sana itu ada batu altar yang besar ya. Nah, di sebelahnya itu dikelilingi oleh batu-batu kecil seperti ini. Nah, fungsinya apa sih Pancalikan ini? Nah, jadi pada zaman kerajaan itu tempat ini menjadi tempat untuk bermusyawarah bersama rakyat-rakyatnya, dan juga tempat bersemedinya Prabu Arya Dikusuma seperti itu. Nah, tadi kita sudah ke Pancalikan Singgasana Raja. Lanjut kita ke Sabung Ayam Muruk. Oke. Lanjut. Di dekat lokasi Sabung Ayam, tepatnya di bagian bawahnya, terdapat sebuah pohon besar dan tinggi yang dikenal sebagai pohon bungur. Konon, saat memiliki keinginan, seseorang harus berjalan lurus sambil mencari simbol telapak tangan yang searah, lalu mengucapkan harapannya. Jika dimaknai lebih dalam, ini bukan sekedar mitos, melainkan pesan agar kita tetap fokus, memiliki tujuan yang jelas, dan tidak mudah terpengaruh. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat belajar, hal ini berarti kita perlu konsisten dan terus berusaha agar tujuan dapat tercapai. Tak hanya pohon bungur, di kawasan ini juga terdapat beberapa tempat bersejarah lain seperti Sanghyang Bedil yang dipercaya sebagai simbol tempat peribadatan pada masa dahulu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat dulu sangat menghargai nilai spiritual dalam kehidupan mereka. Lambang peribadatan berfungsi sebagai sarana spiritual dan religius, yaitu tempat masyarakat pada masa itu melakukan kegiatan pemujaan atau penghormatan kepada leluhur, dewa atau kekuatan gaib. Jika Huripan berfungsi sebagai tempat penyucian diri dan sarana ritual keagamaan yang melambangkan sumber kehidupan, air di tempat ini menunjukkan bahwa hal sederhana seperti air memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, menjaga dan memanfaatkannya secara bijak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Makam Adipati Panaikan berfungsi sebagai tempat pemakaman tokoh penting sekaligus sarana penghormatan dan ziarah. Selain itu, makam Adipati Panaikan juga merupakan makam bupati pertama kota Ciamis. Kemudian, penyandaan berfungsi sebagai tempat beristirahat atau bersandar yang kalau kita maknai, tempat ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap proses kita juga butuh waktu untuk berhenti sejenak dan merenung, supaya kita bisa memahami apa yang sudah kita lakukan dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Pemangkonan berupa susunan batu berbentuk persegi dengan celah pada sisi timur sebagai jalan masuk. Di tengah objek terdapat susunan batu bulat yang mengelilingi salah satu batu. Batu pemangkonan dipercayai pada zaman dahulu digunakan tempat menyeleksi prajurit kerajaan. Barang siapa yang berhasil mengangkat batu tersebut sebanyak 3 kali, maka dianggap layak menjadi prajurit. Konon saat itu batu tersebut sangat berat. Hanya calon prajurit yang memiliki kesaktian yang mampu mengangkatnya. Terakhir, Patimuan yang dipercaya sebagai tempat pertemuan penting atau musyawarah pada masa lalu. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan dan komunikasi sudah menjadi penting sejak zaman dahulu. Dari berbagai peninggalan di situs Ciung Wanara terlihat bahwa setiap tempat tidak hanya menyimpan cerita tetapi juga mengandung nilai yang tetap relevan hingga saat ini. Keberagaman sejarah dan budaya tersebut menjadikan situs Ciung Wanara sebagai lokasi yang menarik untuk dipelajari sekaligus dikunjungi. Sekian observasi dari kami ya, semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang kekayaan budaya Indonesia.